Depok, Jember, Serang, Banten. Kita mau ngobrol-ngobrol nih sama semuanya nih, apalagi yang udah punya anak nih. Gimana? Kalau kalian gimana nih caranya untuk memenuhi nutrisi dan kebutuhan gizi anak? Supaya kan kalau misalnya kita punya anak yang gizi dan nutrisinya cukup, pasti jadi anak yang mandiri, aktif dan juga cekatan. Gitu, orang tua kan pasti seneng tuh kalau misalnya anaknya tuh aktif, mandiri, cekatan. Pasti kan bangga gitu, Masya Allah. Dan bunda sama ayah di rumah nih, ceritain dong, soalnya itu kan penting banget ya kita peran orang tua. Makanya kalau aku sih selalu sih ya kasih yang gizi yang terbaik, nutrisi yang terbaik, insya Allah gitu. Kalau kalian gimana? Sambil sharing-sharing. Kalau aku sih biasanya selalu mencoba untuk ngajarin diet sedini mungkin. Aduh, karena tuh nasinya mana? Kamu makan nasinya? Wow, kamu makan nasi ya? Iya. Oh, Nasi kuning sedikit. aku lagi diet, ini jam-jam maghrib ini udah mulai agak lemes guys. Soalnya aku kalau makan nggak lebih dari jam 7 jam 8. Nah kalau tadi balik lagi, selain nutrisi, kita juga kalau aku tuh selalu ngajarin. Kalau kamu ngajarin nggak ke Rafathar? Kalau aku lebih mengajarkan dia tentang bagaimana untuk menjadi seorang laki-laki, tentang kehidupan, tentang gimana dia lagi menjadi seorang kakak. Jadi cara untuk dia itu bersikap meskipun dia masih kecil, tapi mencontohkan sebagai laki-laki gitu. Kalau mungkin akademis kamu lah, tapi kalau aku mengajarkan dia untuk struggle, untuk survive, untuk cara dia berpikir, oh ternyata laki-laki tuh gini. Kayak contohnya misalnya laki-laki tuh, kalau aku sama dia berantem, laki-laki tuh bukan berarti aku ngajarin dia berantem, harus bisa bela diri. Tapi sama perempuan nggak boleh kasar, aku bilang gitu. Nih, ini ada nih anaknya nih. Aku juga suka ngajarin Rafathar itu olahraga, karena olahraga dan musik. Aku lebih senang memperkenalkan Rafathar itu karena non akademisnya lebih ke olahraga dan musik. Karena kalau laki-laki suka olahraga, seenggaknya dia nanti sudah besar pasti dia lebih fit, badannya juga waktu dia muda juga lebih atletisnya anak-anak ABG. Dan yang paling penting musik, aku juga suka ngajarin dia musik itu supaya dia punya lebih rasa yang lebih peka. Dia kalau musik itu kan terkadang bisa membuat kita tuh jauh lebih peka gitu karena kita mendengarkan musik. Jadi dia ngajar nanti memperkenalkan Rafathar musik yang kekinian, terus musik jazz, kali musik apa, biar dia ngedengerin musik supaya seenggaknya tuh dia lebih bisa merasa feel-nya gitu. Pastilah kita ngajarin supaya anaknya mandiri. Kalau misalnya, apalagi kan dia anak pertama ya gitu, nanti dia punya adik, jadinya dia harus jadi anak yang mandiri. Dan itu nggak bisa diajarin kayak nggak bisa gitu kita ngajarin tuh cuman sekali dua kali. Itu tuh pasti ngomongnya tuh kayak mau berbusa gitu ibaratnya ya. Ya harus diingetin terus gitu kalau namanya juga anak-anak. Ada yang punya pengalaman nggak ngajarin anaknya? Komen dong yang punya ini. Aku sambil makan guys, makan malam. Iya, kayak Rafathar sekarang main badminton. Mau main badminton sama Papa? Sini. Sini. Sini ada sini. Komen dong. Sini. Coba. Kalian kalau kalian gimana? Ini. Aku ngajar Rafathar. Nih ya. Sini supaya Rafathar selalu menjadi anak. Majuin ke A dulu. Sini ya. Rafathar sini. Bukan Rafathar. Nih. Siap? Siap. Tuh. Wih, bagus. Tuh bisa mukulnya. Lagi ya. Nih, lihat. Lagi ya. Wih. Weh, dia jago loh. Bagus, ah. Papa tuh bisa juga. Ya, keren. Tuh. Tuh. Weh. Ya lagi ya. Nih. Tuh. Pelan aja santai. Terlalu santai. Nih. Jadi kayak gini badminton, aku mengajarkan dia olahraga supaya dia konsentrasi bergerak nih. Pelan ya? Apa pelan nih? Tuh. Lagi tuh. 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 Bisa kan Bapak? Coba yang serve. Yang servis. Ya, ini pukul. Tuh. Woi. Santai aja. Kita main rally pendek aja. Rally pendek tuh. Nah, tuh. Ya udah kamu di itu bikinin net-netan gitu mau main.
ini lihat gini sampai gini guys. Tuh, sampai rusak. Nih, sampai rusak. Nih guys, sampai rusak. Nih gini lihat nih. Oh, rumahnya gede banget kali ya. Lihat nih, lihat ya. Siap, tuh, 2, 3. Nih, 1, 2. Sama si lagi tadi saya makan nasi. Tuh. Kan ibu berdua makan. Balikin aja gitu. Di syutingin biar kelihatan. Nah, kasih dilihat. Nih, siapa? Tuh, 2. Santai aja. Jadi lebih relax. Jadi ya menikmati ritme, bukan gitu. Menikmati ritmenya. Pelan-pelan, 1, 2, 3. Tuh. 3. Awas masuk ke nasi mama. Nah, tapi bagus. Mamanya lagi makan nih. Gak apa-apa. Makan pakai kok nih. Karena ini kita lagi PPKM, jadi di dalam rumah. Nanti kalau nggak kita di luar ya. Oh, pelan aja sayang. Gini nih. Dia pelan nih. Tuh, awas bawa. Terkepukul. Nih, tuh. Mainnya pelan aja. Tuh. 2, 3, 4, 5. Oh, jadi kesini itu tambah lama. Lihat nih, bisa gini nggak? Lihat nih. Iya. Tuh. Wih. Rafathar bisa pakai gitu nggak? Nih. Tuh. Coba mana gitu bisa nggak? Wih. Tuh. Gitu guys, kira-kira. Ya, servis dong. Jangan gitu, rusak raket ya. Bagus. Pelan. Pelan. Pelan aja. Pelan loh, nih. Halo, lebih senang main badminton atau bola? Hah? Dua-duanya. Wah, udahlah. Oke guys, kita lanjutkan lagi. Tadi itu salah satu contoh kalau kita membuat satu ini. Oke sayang. Ini ada komen-komen nih. Tadi kan aku nanya gimana caranya. Ini ada dari Rahmat Yogi Setiawan. Pengalaman saya lebih baik di pondokan dari SMP sampai menjelang kuliah lebih baik dan diajarkan yang baik-baik dan dibekali hafalan sebelum masuk pondok biar nggak kaget. Ya pastilah semuanya orang tua pasti punya pilihan masing-masing, punya cara masing-masing. Mau anaknya seperti apa, diajarinya seperti apa, makanya sharing-sharing nih. Tapi kalau buat aku sama Raffi, ya kalau kita pasti punya cara sendiri ya sayang ya. Iya dong. Maksudnya nggak harus gimana, cuman ya kita lihat dulu nanti dari perkembangan anaknya tuh sukanya kemana gitu. Yang paling besar agama katanya nih, agamanya kalau kuat dia selalu dijaga Betul, dan agama betul. Sultan Andara bukan ini, ha? Yang masa pengalaman saya harus hormat dulu sama orang tua ya, iyalah pasti. Cuman pasti ya ada aja yang namanya anak ya, kita kadang-kadang juga nggak sabar, ngajarinnya nggak sabar, apalagi ya gitulah. Biasa itu. Hai Garut, bagi duit dong. Lah, kerja sayang. Waalaikumsalam dari Malaysia. Sama dong. Tadi tuh ada yang aku juga lagi makan. Makanannya ngeganggu. Oh, maaf ya. Habis saya lapar. Kalau ngeganggu ya mohon maaf nih. Orang lagi beda-beda nih jam makannya. Rafathar jadi dari aja makan dulu Mbak Gigi. Oh iya, sambil makan sambil ngobrol. Hi from Malaysia. Hi Malaysia. Sayang, kamu bantuin baca dong. Oke guys, jadi kalau gitu sekarang buat teman-teman, kalau gitu aku kasih tahu ya cara supaya jadi keluarga macan. Waduh. Aku dan Gigi itu sengaja kita berdua belajar juga untuk jadi contoh yang baik buat Rafathar. Pasti, insya Makanya Allah. kita rutin melakukan aktivitas
fisik, olahraga. Jadi Rafathar juga niruin kita lihat olahraga. Terus juga ya kita lakuin kegiatan, contohnya berenang, sepeda, senam, zumba tuh. Jadi main bola. Pokoknya setiap hari kita sisipin waktu kita beraktivitas supaya Rafathar ngeliat. Kayak aku kan misalnya punya klub bola, kasih lihat ke Rafathar, nih anak tim sepak bola gini latihannya, kalau mau jadi atlet begini. Kalau teman-teman aku yang musisi, nih Rafathar kalau mau jadi musisi begini. Jadi aku memperkenalkan ke semuanya gitu. Dan juga terus starter pack keluarga macan lainnya, aku juga selalu siapin semua jenis makanan yang mengandung vitamin ataupun protein, khususnya buah, sayuran, dan juga makanan kita sehari-hari gitu. Kalau kalian biasanya kalau untuk makanan nutrisi kasihnya apa nih? Makanan sehat, boleh komen. Kalau kalian sukanya, anak-anaknya sukanya makannya apa gitu? Kalau bola pendek di depan. Nih, kalau aku sih selalu sediain ini. Rafathar mau minum susu sekarang apa nanti, A? Oh, nanti main dulu. Aku udah siapin nih soalnya dia kalau habis olahraga main-main mau minum susu. Gitu. Kurang tinggi. Harusnya kalau di luar. Gitu guys. Itu juga salah satunya benar-benar kita kasih Rafathar nih gizi komplinya ada semua di sini guys. Itu biar tumbuh kembang anaknya juga bagus, mandiri, aktif, cekatan, biar Rafathar jadi anak macan. Itu yang paling benar. Kita semuanya pilih susu bendera buat Rafathar karena susu bendera ini juga selain nutrisinya lengkap dan juga pastinya bikin kesehatan aman terjaga. Gitu guys. Karena tuh susu tuh penting banget loh buat pertumbuhan kembang anak. Dan ya udah kalau kita sih selalu sedianya ini nih susu bendera. Gitu lengkap banget. Ini tuh juga rendah gula ya guys. Kalau anak-anak tuh setahu aku tuh juga nggak boleh terlalu tinggi gula karena nanti dia jadinya apalagi kalau malam gitu kan dia nanti susah tidur gitu kalau lagi gulanya lagi tinggi. Dan pasti kesehatannya tuh insya Allah aman. Terus kalau gulanya rendah tuh juga resiko untuk obesitas, terus juga batuk-batuk tuh juga lebih rendah. Apalagi kalau yang ini tuh rasanya madu ya, jadi nggak bikin enek. Dan pastinya semua yang sehat dan bergizi itu nggak selalu mahal. Kayak contohnya orang bilang ikan salmon, katanya ikan salmon tuh bagus banget untuk kesehatan. Dan ternyata katanya setelah diteliti ternyata kayak ikan lele, ikan kembung itu nutrisinya juga bagus loh. Jadi nggak harus mahal. Jadi sama aja kayak susu juga kita tuh pilih yang nggak usah harus yang mahal tapi udah pasti bersahabat tapi nutrisinya juga bagus gitu. Karena dari susu bendera ini banyak banget nutrisinya dari satu susu aja. Jadi tuh pasti kantongnya nggak jebol gitu. Nah kalau susu itu kan pasti banyak ya kebaikannya. Jadi pastinya aku cari yang pasti yang paling insya Allah paling baik gitu menurut kita. Dan pastinya aku jadi selalu yakin selalu ngasih susu bendera buat Rafathar. Nih Rafathar udah aku siapin, udah dibikinin karena dia mau minum susu bendera. Nah kalau Rafathar kan umurnya 6 jadi dia minumnya yang 3+. Jadi susu bendera itu ada yang 1+, ada yang 3+. Karena kan anjurannya tuh kan minum susu bubuk kayak gini tuh di atas 1 tahun. Jadi kalau Rafathar yang 3+ karena dia umurnya 6. Lalu terus ini ukurannya juga banyak ya. Kalau yang ini aku biasa belinya langsung gede sih, ini yang 900 gram ya kan. Tapi ada juga yang kalau mau coba dulu bisa 150 gram, bisa ada yang 360, ada yang 600. Kalau kalian gimana? Ada yang rutin ngasih susu bendera nggak? Komen. Siapa? Siapa yang kasih anaknya susu bendera? Boleh komen. Siapa tuh? Tuh ada tuh. Waalaikumsalam. Tuh ada Mayang GNS. Aku katanya tuh. Ada tuh yang ngasih. Rutin dong Kak Gigi dan Nizia. Ada juga Karina Afrili tuh ngasih anaknya juga susu bendera. Ada juga belum punya anak, tapi kan nggak apa-apa kan kalau nonton kayak gini nanti jadi supaya ada pengetahuannya gitu. Ponakanku Kak yang 3+ tuh ada Eni. Rutin sejak umur 2 tahun katanya tuh.
aku. Tuh adek lagi abis belum beli lagi. Yun katanya saya juga kasih minum anak susu bendera. Aku suka Kak. Aku kasih susu tuh. Anakku minum susu bendera juga Bun. Setia Rinda. Salam dari Sumba. Hai Sumba. Anak saya nggak suka minum susu, gimana solusinya? Waduh, gimana tuh ya? Sebenarnya ada tipsnya juga sih sebenarnya kalau misalnya kayak ada makanan-makanan tuh yang bisa kita masukin susu juga gitu. Jadi ini sebenarnya kan bisa diolah juga, misalnya kayak susunya dijadiin French toast gitu. Jadi di roti, direndam di roti, atau dibikin oatmeal, atau dibikin bubur susu. Kalau nggak suka minum susu sebenarnya banyak, atau dicampur di jus susunya. Usia 1+ ada nggak susu bendera? Ada. Jadi ada 2, ada 1+, ada 3+. Nah pokoknya kan tadi kan aku udah sharing tuh kalau susu bendera itu bisa insya Allah bisa jaga tumbuh kembang anak gitu. Kita juga harus tahu komposisinya tuh sebenarnya apa aja sih di susunya ini. Nah kalau di susu bendera ini namanya gizi komplit. Di gizi komplit itu tergandung ada omega 3-nya, omega 6, terus ada protein, ada vitamin D, kalsium, ada seng, ada zat besi, ada vitamin C, terus ada vitaminnya banyak banget, ada 13 jenis vitamin. Sini 8 mineral, pokoknya komplit banget. Dengan komposisi yang komplit ini tuh pasti baik banget buat anak kecil. Gitu. Susu. Nih, Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Panas nggak? Enggak? Enak? Enak, mantap, gimana? Mantap. Mantap. Abis main Makasih ya. capek-capean. Nanti belajar badminton lagi, oke? Besok main bola lagi ya. Oke. Nah, itu pokoknya komplit banget ya nutrisinya. Udah gitu Rafathar, dan yang paling penting kan sebenarnya anak harus suka juga gitu. Jadi Rafathar kebetulan suka, jadi cocok banget gitu. Dan aku juga udah coba ini bahwa susu rendah lemak kayak gini, rendah gula itu yang tadi aku bilang, jadi nggak bikin batuk-batuk pasti, terus juga mengurangi resiko obesitas. Pokoknya cocok banget ya buat anak generasi macam sekarang yang mandiri, aktif dan cekatan. Nah aku tuh mau bagi-bagi nih juga nih, siapa yang mau bagi-bagi nih? Tadi kan kita udah sharing-sharing ngobrol-ngobrol, pasti semuanya udah gak sabar nih mau tahu siapa pemenang hadiah voucher bintang generasi macan bersama Alfamart. Hadiah Rp500.000, nungguin? Langsung aja kalian bisa cek di postingan story-nya @susubendera.id dan juga Alfamart setelah live ini ya. Nah kalian bisa cek langsung. Pokoknya selamat semuanya buat pemenang yang berhasil mendapatkan voucher Alfamart senilai Rp500.000. Gimana? Udah pada dicek belum? Pokoknya selamat buat semua pemenang. Semoga hadiahnya bermanfaat, bisa buat beli susu bendera atau keperluan-keperluan lainnya. Nah buat ayah, keperluannya buat ayah, buat bunda, buat si kecil. Dan juga gak lupa buat semua yang udah berpartisipasi selama ini, terima kasih. Sudah yang kemarin udah ikutan tuh kompetisi foto itu tuh, terima kasih udah ikutan, terus udah mau foto-foto, anak-anaknya juga lucu-lucu banget, masya Allah, pastinya anak-anak macan. Salam dari Bogor, hai Bogor. Pokoknya hebat banget nih generasi macan, mandiri, aktif dan cekatan. Ya udah guys, alhamdulillah kita udah live dari tadi, udah bagi-bagi sharing-sharing cerita-cerita. Ya udah guys, sekarang kita mau lanjutin nih, mau sholat isya dulu sama Gigi sama Rafathar. Abis itu Gigi juga mau ngajarin Rafathar, besok ada PR sayang ya. Besok dia ada tes, besok ada. Kasih banyak ya, nanti kita Thank you, sharing-sharing lagi. nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Sehat-sehat semuanya dulu juga ya. Dadah, assalamualaikum. Tunggu gimana sih?